Jadi ada 14 pinjol pembatalan tanda bukti terdaftar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Bang RG. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas ya perusahaan fintech lending berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Oke, sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman yang selama ini selalu setia menantikan updatean terbaru dari saya. Dan buat teman-teman yang baru mampir, saya mohon bantuannya like video ini, share video ini ya. Tekan tombol subscribe-nya dan hidupkan notifikasinya agar kalian pertama kali tahu di saat saya update video. Oke, di sini di terakhir ya tanggal 27 Juli 2021 saya menginformasikan ada 121 perusahaan fintech lending berizin dan terdaftar ya. Dan sekarang update terakhir ya yang dirilis OJK di situsnya itu di tanggal 15 September 2021. Dan ini update-nya per 8 September 2021 hanya tersisa 107 perusahaan fintech lending berizin dan terdaftar di OJK ya. Jadi agar kalian tidak tertipu ya dengan label-label OJK, itu kan banyak pinjaman ilegal melambangkan OJK ya. Dari sampulnya, terus ada melambangkan KSP atau koperasi ya, terus AFPI. Nah, agar teman-teman tidak tertipu dengan aplikasi pinjaman ilegal ya, sebelum kalian mengajukan pinjaman online, silakanlah cek dulu ya kelegalitasan pinjol tersebut. Kalian bisa cek di situs resmi OJK, nanti saya sertakan linknya di deskripsi video di bawah. Jadi ada 14 pinjol pembatalan tanda bukti terdaftar ya, karena mereka tidak menyanggupi atau mereka tidak mampu ya, penyelenggaranya tidak mampu meneruskan kegiatan operasionalnya. Jadi dia ada pembatalan tanda bukti terdaftar ya, ada 14. Silakan jika kalian yang ingin melihat apa pinjaman online yang 14 itu yang sudah tidak terdaftar lagi di OJK, ini ada di atas videonya, silakan kalian cek ya. Oke, langsung saja saya bacakan di sini. Yang pertama kita lihat ya. Yang pertama ada Dana Mas. Yang kedua Investri, yang ketiga Amarta, Dompet Kilat, Kimo, Toko Modal, Uang Teman, Modalku, KTA Kilat, ya, Kredit Pintar, Maukes, Finmas, Klik ACC, Akseleran, Amana ID, Pinjaman Go, Koin P2P, Pohon Dana, Mekar, Ada Kami, Esta Capital Fintech, Kredit Pro, Fintak, Rupiah Cepat, Crowdo, Indodana, Jolo, Pinjaman Win-Win, Dana Rupiah, Taralight, Pinjam Modal, Alami, Awan Tunai, Dana Kini, Singa, Dana Merdeka, Esikes, Pinjam Yuk, Finflus, Uang Mi, Pinjam Duit, Dana Syariah, Batumbu, Cash Cepat, Klik UMKM, Pinjam Gampang, Cicil, Lumbung Dana, 360 Kredi, Dana Pala, Kredit Nesia, Fintech, Modal Rakyat, Solusiku, Cairin, terus Aiki, Klik Kami, Duha Syariah, Infoila, Sander On Stop Solution, Dana Bagus, Uku, Kredito, Ada Pundi, Shopee Paylater, Modal Nasional, Komunal, Restrok ID, Tanifan, Ringan, Avante, Gradana, Dana Cita, Iki Modal, Ivoji, Indofan ID, Igrow, Dana ID, Dumi, Lahan Sikam, Gaswa ID, Doku, Aktivaku, Danain, Jembatan Emas, Tunai Kita, Keswagon, Vindaya, Kredivas, Crowde, Dana Bijak, Kawan Cicil, Kredit Cepat, Sama Kita, Asetku, Danafik, Gandeng Tangan, Edufan, Uatas, Bantu Saku, Klik Cair, Ada Modal, Etis, Capital Boss, Pati Putih Syariah, Samir, Indosaku. Ini dia ada 107 pinjaman online yang berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ya. Jadi buat teman-teman yang sebelum mengajukan silakan cek dulu ya kelegalitasan fintech pinjol tersebut. Selagi saya masih ada kesempatan untuk memberikan edukasi, saya akan terus membahas masalah pinjaman online ya.
agar teman-teman tahu bagaimana konsekuensi pinjol, supaya tidak ada lagi kejadian yang sudah-sudah hingga mengakhiri hidup ya gara-gara teror pinjol. Semoga tidak ada lagi terjadi yang seperti itu. Jadi semakin banyak kita membahas masalah pinjaman online, semakin banyak juga teman-teman share-share ke media sosial yang lainnya mengenai konsekuensi pinjaman online legal maupun ilegal. Jadi itu bisa banyak memahami ya, sehingga tidak ada lagi kejadian yang tidak kita inginkan. Kejadian pinjaman online ataupun teror masalah pinjaman ini adalah tergantung dari kalian ya. Ketika kalian terlalu berlebihan dan juga kalian tidak memahami konsekuensinya, itulah yang membuat kalian down, depresi berlebihan, sehingga kalian stres ya. Jadi sebenarnya masalah pinjaman ini tergantung kalian. Jika kalian kuat mental, kalian bisa melewati proses teror dari DC, ancaman dari DC. Makanya selalu saya memberikan semangat kepada teman-teman ya. DC-nya brutal, DC-nya mengeluarkan bahasa apa, itu ya kalian harus seperti itu juga. Kalian harus brutal juga ya. Bila perlu jika dia mengancam, kalian balas saja. Silakan sebar ke daftar kontak. Bahkan saya pernah melakukan yang lebih parah dari ini, bilang. Jelaskan seperti itu. Saya lebih brutal daripada ini, biasa-biasa saja. Silakan sebar kontak. Mereka juga akan tetap sebar kontak ya, yang pinjol ilegal. Tidak mau tahu, dia harus ada pelunasan. Walaupun teman-teman mohon-mohon ya nggak bisa. Tetap disebar. Jadi itulah konsekuensi yang ilegal ini. Terima nggak terima, mau nggak mau, itu pasti terjadi ya. Sebar data, teror ke daftar kontak. Itulah perusahaan fintech lending yang berizin dan terdaftar di OJK ada 107 ya. Jika kalian yang ingin bergabung di grup, silakan langsung saja. Ada linknya di deskripsi video, biar dibantu dengan admin ya. Dan buat teman-teman yang selama ini masih diteror, masih diancam, tetap semangat. Saya doakan semoga kalian dipermudahkan oleh Allah semua masalahnya, diberikan ketenangan, kekuatan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Harus tetap kuatkan mental kalian. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih buat teman-teman yang selama ini sudah mendukung channel kita, dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya. Saya Bang Ergi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.